Waalaikumsalam. Kak Roza, Iya udah kak. lama nunggu. Lumayan kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Baik. Dari mana Kak Roza? Dari Kroasa di kak ada acara. Oh, ada ke acara. Iya kak. Oh iya. Kak Roza udah tahu belum tujuan saya ngajak Kak Roza ketemuan di sini? Belum kak. Oh belum. Kemarin kan Kak Roza ada masalah. Nah, di sini saya ngajak ketemuan di sini kita akan melakukan konseling. Nah, yang mana Kak Roza nggak usah takut untuk menceritakan masalah Kak Roza, karena dalam konseling ini ada beberapa tahap yang diterapkan. Yang pertama itu tahap asas kerahasiaan, di mana masalah Kak Roza akan saya simpan dan tidak akan saya berikan kepada orang lain. Nah, yang kedua itu asas kesukarelaan, di mana Kak Roza sendiri sukarela bercerita tentang masalah yang Kak Roza alami. Nah, yang ketiga itu asas keterbukaan. Nah, Kak Roza terbuka cerita kepada saya, jangan menutup-nutupi masalah Kak Roza, biar saya dapat menanggapi masalah Kak Roza. Begitu. Dijawab nih kak. Iya. Baik kak. Ini kalau saya bercerita kita dua aja yang tahu kan kak. Iya. Karena soalnya masalah saya ini saya pada 2009 itu saya pernah merasa trauma kak. Itu trauma gempa bumi kak. Oh iya. Gempa Itu bumi di tahun 2009. iya kak, di tahun 2009 itu kan ada gempa bumi yang besar yang terjadi waktu itu kan kak. Iya. Pas waktu gempa tersebut saya berada di tepi sungai. Waktu itu saya lagi ceritanya waktu itu saya lagi mandi gitu di sungai Lokasinya gitu. di mana tuh Kak? Itu lokasinya di kampung saya kak. Kampung Kakak Di kampung saya di Sumbar. Oh, Sumbar, Sumatera Barat. Apa tuh Kak, di padangnya atau di bukit tingginya atau di mananya? Kalau desa saya kak itu di dekat Gasan Gadangnya kak. Kota Muaronya lagi namanya kalau desa kecilnya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kakak main-main ke Sumbar, misalnya kakak tanya misalnya Gasan Gadang di mana, itu tuh kecamatannya Gasan Gadang. Jadi orang tahu aja, jadi kakak ke dalam gitu, dalam apa namanya, dalam simpang Gasan Gadang tuh ada simpang gitu namanya, gitu kak. Jadi saya merasa takut kak Gempa bumi? kalau tiba-tiba gempa bumi itu datang gitu, saya sangat takut gitu kak. Merasa was-was gitu sih gitu kan. Biasanya ada juga deh kak kan, tiba-tiba gempa-gempa kan, itu saya sangat takut sekali kak. Apalagi nggak ada orang di dekat saya, cuma saya sendiri, saya kayak mana ya, nggak tahu ngapa-ngapain gitu. Apalagi saya sangat takut, apalagi saya sedang tidur nanti kan. Ternyata gempa, saya nggak sadar gimana bangun atau gimana ya. Soalnya waktu itu di kampung saya juga pernah juga kan gempa di kakak kan. Itu tuh saya masih tinggal sama orang tua saya, sama keluarga lah istilahnya ya kak. Pas kalau gempa kami keluar dari rumah, karena kalau nggak keluar otomatis takutnya diruntuh, kita akan itu termasuk dalam juga misalnya kan, bisa mengakibatkan fatal kak. Itu yang saya takutkan. Jadi di sini kan kita kan mahasiswa ngontrak sini kan kak. Kan kita sendiri itu di kamar, jadi kalau ada terjadi apa-apa kok malah tiba-tiba gempa terjadi gimana gitu. Itu yang saya takut sampai sekarang. Saya merasa Sampai sekarang masa takut gitu kak. Saya bingung bagaimana sih cara menghilangkan trauma tersebut gitu. Yang kakak izin bertanya nih ya kak, saat kakak terkena gempa tersebut dari 1 sampai 10, angka berapa kira-kira yang kakak rasakan, ketakutan yang kakak rasakan? Itu ke 9 kak. Hampir 10 ya kak, berarti udah hampir puncak ketakutan gitu. Iya itu kak. Dan setelah selain dari gempa bumi, mungkin trauma dari bencana alam yang lain atau banjir, tsunami, apakah kakak juga pernah merasakan? Mungkin kalau banjir pernah juga sih kak. Iya pernah. Waktu itu saya di kampung juga kejadiannya tuh kak. Pas
waktu itu saya membawa motor kan kak. Waktu itu hujan lebat, itu kami kan berhenti di jalan dulu kan, Jalan tempatnya itu berhenti dulu tempat yang seduh kan. Jadi berhenti itu kami tunggulah reda hujannya kan, setelah reda itu kami balik pulang kan ke rumah kan. Pas menuju jalan ke rumah itu tiba-tiba di tengah jalan itu air tergenang gitu. Terus saya bingung cara dilewat lagi apa enggak nih ya waktu itu ya kak. Terus kami mau terburu-buru karena udah mau malam ya kak, jadi kami terobos saja gitu kami. Air yang dalam sudah ah. airnya kira-kira sudah lama apa tuh? Lutut ada? Ya segitulah kak. Pakai motor? Iya pakai motor. Pas waktu itu motor saya nggak mogok motornya? mati kak, pas Ya, mati motor saya pas kena renangan air itu. Disitulah ketakutan saya, kecemasan saya kak. Di situ saya berdua adik saya, terus saya itu kan saya langsung bawa motor itu ke air renang tuh kan. Jadi matilah air itu motor kami itu kak, mati motor itu. Air itu akan bawa motor itu sudah saya tahan gitu karena airnya itu mengalir gitu ya kak, karena gas hujan lebat itu kan, hujan itu. Jadi takut lah waktu itu mas, kali itu juga takut, itu juga merasa trauma gitu kak sampai sekarang. Kalau ada air terenang gitu, kalau balik itu masih takut gitu, nggak dilewatin, lebih apa namanya diam dulu, dihindarin aja kenapa air yang tergenang seperti itu lagi gitu kan. Jadi sekarang kakak itu masih merasakan trauma akibat masa lalu ya. Tapi kejadiannya kakak masih sekolah SMA atau SMP atau masih SD atau umur berapa? Kalau trauma itu sejak saya sekolah MA madrasah kelas 3 mau tamat gitu. Masih baru ya? Masih gempa? Kalau itu enggak, kalau gempa itu masih saya kecil, masih saya SD atau SMP mungkin. Jadi apa yang kakak rasakan waktu itu? Ya, panik yang saya rasakan panik yang luar biasa, cemas, takut, panik ya gitulah kak. Terus kejadian waktu di Sumbar itu parah waktu 2009 itu? Parah sih kak, karena di depan kami itu air sungai itu kalau bergerak ke atas gini dia kak, gelombang-gelombang kayak gini. Jadi kami sangat takut waktu itu. Bagaimana terus kami ada kejadian bangunan roboh apa? Kalau kami berada di sungai itu nggak ada bangunan roboh kak, tapi kami melihat pohon-pohon di sekitar kami itu kak bergerak gitu. Kami pun bergerak juga badan kami. Kami waktu itu saking paniknya kami istighfar aja sampai berhenti gempa tersebut kan. Terus ada juga waktu itu ada juga beberapa teman saya juga bareng sama saya di situ. Pergilah kami ke tempat yang lebih tinggi, atau pergi kami ke tempat tinggi kan. Masih belum berhenti waktu itu gempanya, masih bergetar. Emang bergetar dunianya? Terasa kak bergetar, kita tuh bergerak seolah-olah kita itu bergerak badan kita itu, padahal gitu. kita tuh diam aja. Iya, kayak gini pernah putar nggak sih kak, tapi cuma bergerak aja gitu. Ada merasa terpelanting sendiri dengan sendirinya. Iya, berarti sangat dahsyat lah kecemasan kakak waktu itu. Nah, dan setelah itu apa yang kakak lakukan? Ya kami waktu itu solusinya cuma itu kak, lari ke tempat yang lebih tinggi, lari ke tempat yang lebih tinggi gitu. Iya lari kami sambil kami cari tempat yang lebih tinggi. Alhamdulillah waktu itu sempat kami menemukan tempat yang lebih tinggi. Pas kami menemukan tempat tinggi itu tidak lama lagi gempa itu berhenti gitu kan. Jadi itulah kami mulai dah merasa reda waktu itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gempa datang mesti ada trauma itu lah, masih ada trauma itu kan. Kalau kita panik pasti itu badan kita itu merasa nggak stabil jadinya kan kak, apalagi menaikkan kita susah. Jadi waktu kakak lari itu kakak bersama saudara, orang tua atau teman? Waktu itu kami pergi ke sungai itu bareng-bareng teman kak. Kami mandinya bareng sama teman gitu. Jadi orang tua nggak tahu? Nggak, orang tua di rumah. Itu yang kami takutkan. Saya berpikir bagaimana orang tua di rumah gitu. Sedangkan saya juga mikir di sini saya mau pulang nggak jauh gitu. Jarak dari sini ke rumah kakak jauh? Jauh kak. Berapa? Kira-kira ada 1 jam?
1,5 jam paling lama lah kak, jauhnya tuh jauh. Gempanya berapa lama? Waktu Ada itu 1 jam enggak? gempanya nggak sampai 1 jam, sampai per menit-menit gitulah kak, tapi itulah yang membuat kami takut, nggak sampai per jam-jam. Gempa itu sebentar kak, tapi goyangannya itu malah bergeraknya tuh apa, normalnya seperti biasa lagi tuh lama gitu. Menurut kita berapa menit waktu itu, 12 menit ada lah kak, karena kami udah cemas-cemas dan di tempat tinggi kan gitu kak. Masalahnya Jadi habis gempa itu kakak langsung pulang ke rumah. ya setelah gempa itu kami langsung pulang ke rumah, karena saya juga memikirkan orang tua saya dan adik-adik saya. Terus Kak. apa kata orang tua kakak dia? Wah, pas di ke rumah orang tua saya juga mencariin saya kak. Iya, pasti panik kan, anaknya di panik, mana, ini udah kejadian sama anaknya dia nggak ada. waktu itu orang tua saya tahu saya di sungai gitu kan. Iya. Jadi dia juga udah cari saya juga. Pas waktu itu kita ketemu di jalan gitu, dia mau cari saya juga karena gempa sudah berhenti, dia juga cari saya Apa juga. kata orang tua kakak sama kakak? Tapi bilang gini, gimana katanya kan, dia terasa gempa itu makanya dia tempat tinggi tadi kata gitu. Kita aja kak, ya kita pulang ya, orang tua malah cemas juga gitu. Setelahnya kalau melihat kita baik-baik aja dia udah senang gitu kak. Iya. Saya juga panik juga waktu itu, mikirkan orang tua juga kayak gitu. Pas gempa itu berhenti langsung menuju ke rumah aja gitu. Ke rumah kakak sendiri? Iya, pulang, sama menuju orang pulang tua juga? gitu. Kembali ke rumah. Berarti Kak. 1 hari full itu gempa aja gempa. Kejadiannya itu orang-orang di sekitar kakak pasti panik semua ya? Panik kak, pasti panik kak. Karena itu sangat takut kali kami kak. Jadi sekarang kalau kakak ada merasakan getaran yang namanya dikejutkan kawan gitu, Itu kan, apa itu juga cemas gitu, sok gitu, naik darah gitu langsung gitu. Itu langsung kalau gitu tiba-tiba cuma kayak gitu, rasanya kesal kita gitu kalau tiba kayak gitu, karena soalnya kejut kan kita merasa gitu. trauma berapa itu. Karena kita itu membuat saya cemas juga gitu. Jadi apa kakak merasakan ada dampaknya sampai sekarang atau bagaimana? Cuma dampaknya ya ketakutan aja sih kak, kalau itu datang lagi, gempa itu datang lagi gitu. Atau kayak didorong gitu kan, bergerak dengan sendirinya kita tuh kan. Apa kakak merasa jadi trauma, takut atau gimana? Ya merasa takut sih kak, merasa takut. Jadi kakak kan sedang trauma tuh. Nah kakak melihat sekeliling kakak juga orang yang trauma, apa yang kakak lakukan? Iya kak, saya juga berusaha Untuk bawa orang mencari tenang, mencari tempat yang aman untuk kita. Bagaimana kita nggak di tepi sungai, kalau kita tetap di tepi sungai otomatis kita nanti itu Di bawah air gitu kan. Melihat air saja kita udah takut gitu. Terus apa yang kakak rasakan sampai saat ini? Mungkin ada pelajaran atau apa yang dapat kakak ambil dari kejadian yang dulu itu? Ya dari kejadian tersebut saya merasa takut aja gitu kan. Trauma yang mendalam. Ya bisa dijadi seperti itu kan. Saya takut kalau itu Terulang gempa besar kembali. itu terulang kembali gitu. Menurut kakak gempanya sebesar apa? Kalau Sangat besar kah? Dari Menurut 1 saya sampai gempa 100 berapa angkanya kira-kira? menurut saya Gempanya. gempa itu sangat kuat sih kak, waktu itu 2009 itu sangat kuat sekali gitu, getarannya sangat kuat sekali. Nggak bisa juga saya berapa besaran, tapi sangat takut sekali saya gitu. Pokoknya gempa di 80% ada? 80% lah kak. 80. Berarti lumayan lah ya, mendekati 100. Jadi lumayan dahsyat yang kakak rasakan, yang kakak lihat. Apakah ada penyebabnya apa mungkin kira-kira gempanya? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nggak tahu kalau apa penyebab gempa itu, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba saat itu gempa itu datang aja gitu. Ada korban jiwa dari gempa tersebut? Mungkin di kampung saya waktu itu nggak ada, cuma rumah-rumah Ada aja yang yang roboh?
enggak roboh, enggak sampai tapi retak gitu kak. Ada rumah roboh sih tapi enggak dekat-dekat dekat rumah kami itu gitu, soalnya ada di desa lain gitu tapi sama kecamatan kami gitu ada rumahnya yang roboh. Tapi waktu itu saat itu rumah saya enggak roboh, itu cuma rumah saya cuma retak aja dindingnya gitu kak. Iya, iya. Untung aja waktu itu keluarga saya keluar pas gempa itu. Iya, saya juga pernah merasakan, tapi waktu waktu saya merasakan itu nggak terlalu kuat sih, Kak, cuma sekilas saja gitu. Tapi itu nggak menyebabkan saya trauma, cuman kaget aja, apa tuh tiba-tiba goyang gitu. Mungkin kakak mengalami gempa yang kecil aja Iya, gitu kan, kan. gempa ini kekuatan atau kekencangannya kita tidak tahu kak. Kan yang tahun 2009 itu kan sangat kuat sekali gitu, banyak juga rumah orang yang roboh-roboh tapi di tempat-tempat yang lain gitu. Tapi di desa kami itu insya Allah cuma retak-retak aja gitu. Jadi sekarang yang kakak rasakan sudah bisa menerima tersebut. Ya, yang saya rasakan saya bisa menerima itu tersebut, tetapi kalau saat gempa itu terjadi mungkin panik ya. Tapi kalau hari-hari biasa kalau Kembali lagi iya, traumanya. tapi kalau normal aja seperti ini aja, misalnya ada gerakan mungkin saya nggak merasa takut gitu. Gitu, Kak. Mungkin dari konseling kita, mungkin apa yang kakak rasakan? Yang saya rasakan, saya merasa lega gitu karena saya bercerita sama kakak kan yang apa yang ada di dalam ya, apa yang saya alami trauma saya gitu. Jadi saya kan masih terbuka sama kakak dan saya merasa lega bisa menceritakan kepada kakak permasalahan saya gitu. Mungkin di lain waktu kakak kalau mau bercerita atau ada masalah lain, kakak boleh hubungi saya kembali. Tetap nomor yang itu ya, Kak. Oh iya boleh ya kak. Boleh, kalau ada masalah atau ada unek-unek yang mengganggu mungkin kakak boleh hubungi saya aja untuk bercerita. Karena kalau dengan bercerita itu kita itu merasa puas gitu, unek-unek kita itu keluar gitu. Begitupun saya juga. Iya kak. Tapi nggak mengganggu waktu kakak kan, kalau saya ngajak kakak tiba-tiba misalnya mau melakukan konseling lagi sama kakak gitu. Enggak, insya Allah nggak mengganggu. Nanti kita atur jadwal lagi gitu. Kita ketemuan di mananya gitu. Apakah konseling hari ini cukup atau mau dilanjutkan besok, Kak? Mungkin cukup sementara kak. Terima kasih banyak ya, Iya, Kak, atas makasih juga, Kak. Saya pamit undur diri ya. Iya kak. Assalamualaikum. Makasih ya kak udah mendengarkan cerita saya. Iya, pamit ya. Iya kak. Udah berapa menit? Hah? 18 menit. Udah.